Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Raja segala Raja saudara. Haleluya. Di nama Tuhan saudara semua, shalom. Saudara, saya percaya saudara, saat saudara membaca Alkitab di Perjanjian Lama, saat seseorang mempersembahkan korban, pasti dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka naik penyembahan yang harum di mata Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini kita datang di rumah Tuhan.
kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Hari ini siapa yang siap menyembah Tuhan, boleh angkat tanganmu saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan di setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau memberikan terbaik untuk Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan. Setiap kami umat-Mu Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama saudara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bawa korban syukur penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara, sama-sama nyatakan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami sembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud
sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku. Dengan hati yang menyembah katakan, Yesus, ku sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bawa penyembahan kami hari ini pada Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa sembah syukur kami kepada Engkau di tempat ini Tuhan. Sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Sembah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan satu
Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Allah setiap kami, Tuhan setiap kami. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang berdaulat, yang berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berbagi buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan dan dahsyat saudara, come on. Yang siap memuji Allah yang perkasa, tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, come on. Hey. Mari sama-sama yang bersyukur. Katakan sama-sama, come on. Bersyukurlah kepadanya
tangan bagi Tuhan. Come on. Hey, hey, hey. Engkau berkat atas pujian penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud bagi Raja yang dahsyat. Haleluya. Yang siap serukan nama Yesus sama-sama katakan. Haleluya. Ini siap kami Tuhan Yesus, yang mau pujimu dengan segenap hati kami. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey! Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala. Sama-sama sorakan haleluya. Mari sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat,
Sama-sama satu suara. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Kami bersuka cita Tuhan, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi nyatakan nama Yesus, come on, menara yang kuat. Hey, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus, nama Yesus. Hadir lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama sorakan haleluya. Bangkit, serukanlah nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami, menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap mata pencarian penduduknya, setiap usaha pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Indonesia juga akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk 27 November Tuhan, akan ada pilkada serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Kami percaya akan terpilih pemimpin-pemimpin atas wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, yang memiliki roh integritas Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa membangun setiap daerah-daerah yang ada di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami Tuhan, Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, diberikan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam proses peralihan kekuasaan Tuhan akan berjalan baik dan lancar. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, dan juga untuk gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kepekaan dan ketajaman ilahi senantiasa ada di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka bisa menangkap isi hati dan kerinduan Tuhan yang mau mereka perbuat untuk tubuh Kristus tempat ini Bapa, di gereja Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu beserta keluarga besarnya aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi atas dosa. Bangkit atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Bangkit atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa-bangsa. Kami percaya Engkau akan memakai generasi ini sebagai alat untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan. Baik, di kesempatan hari ini saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini di Bandara S1 GBPRJ. Kalau ada boleh angkat tanganmu saudara, dengan sukacita kami akan menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir?
Baik, puji nama Tuhan, saudara, jangan lupa untuk sama-sama kita ajak rekan, saudara yang ada untuk sama-sama kita bertumbuh bersama-sama di gereja kita GBPRJ. Baik, kita kami menyaksikan pengumuman multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 8 September 2024 tersedia ibadah pada pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Best Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat, secara gratis pada hari Minggu depan tanggal 8 September 2024, mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk yang professionals and couples berusia 25 sampai dengan 35 tahun, 2PM yang adult and young couple ministry kembali mengadakan retreat Presence 24 tahun ini dengan tema Rise yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024 di Villa Bukit Pancawati Bogor. Tersedia 2 paket harga, yaitu harga reguler dan juga couples. Untuk informasi promo dan pendaftaran bisa mendatangi booth 2PM di lantai 10 atau menghubungi nomor PIC yang tertera di layar. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, so beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami tenang Tuhan Yesus, sebab kami tahu Kami punya Allah yang hidup dalam hidup setiap kami. Kami punya Allah yang setia dan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan setiap kami, Tuhan Yesus. Di setiap kami, Tuhan, di bawah hati kami, Tuhan, menyatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu menolong setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang-Mu bisakah Tuhan terbang tinggi, Mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Kami tidak akan menyerah sebab kami tahu Engkau beserta setiap kami Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, Mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah penuh Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Yang kami percayai dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Kekuatan Engkau, pertolongan Engkau, perlindungan setiap kami Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolongan-Ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang menganugerahkan kepada kami keselamatan, yang menganugerahkan kepada kami kehidupan kekal, yang memberikan kami hidup, nafas, kesehatan, segala kecukupan di dalam kebutuhan keperluan kami, bahkan sampai hari ini. Lebih lagi kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari baca bersama-sama dengan saya. Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. At that hours. Jadi pada jam-jam itu. Dan ternyata sampai hari ini pun saya dengan iman saya masih percaya bahwa tetap ada pertolongan atau mujizat yang seketika, saudara. Saya tahu tentang proses dari mujizat itu, tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka Matius setuju dengan apa yang mungkin dia lihat atau dia record, bahwa at that hours sembuhlah perempuan itu. Saudara, biarlah pada saat penyembahan tadi ada kesembuhan di sini. Biarlah pada saat praising tadi ada perubahan, saudara, yang signifikan di dalam kehidupan kita. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat Anda sedang memuji dan membesarkan nama Tuhan, itu biasanya kuasa Tuhan juga dinyatakan. Oleh sebab itu sebelum ada firman Tuhan selalu ada pujian dan penyembahan, ya. Tetapi inti daripada ayat-ayat ini adalah bagaimana perempuan ini bisa menerima kesembuhan. Saya percaya akan kasih karunia dan pertolongan Tuhan itu yang ajaib. Tetapi melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya, Anda bisa bayangkan bahwa lama dia saudara menderita. Alkitab katakan 12 tahun dia menderita. Dan dalam status that disease, ya, itu pendarahan, saudara. Pendarahan yang cukup membuat dia menderita. Bahkan Alkitab di dalam Injil yang lain mengatakan habis harta kekayaannya. Habis. Dan itu mungkin juga ada di dalam kehidupan kita. Saya dan Anda di sini entah punya sakit penyakit apapun, ataupun Anda menderita di dalam persoalan masalah yang terus mendera, yang terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Anda ada di dalam persoalan dan masalah itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sanggup menolong? Pasti. Apakah Tuhan masih bisa melakukan sesuatu yang hebat? Pasti. Dia mampu melakukan itu. As long as selama saya dan Anda juga mengerjakan apa yang tertulis dan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman. Sesuai dengan cerita ini. Cerita ini bukan cerita isapan jempol belaka. Tetapi cerita ini adalah the story of fact. Satu kisah yang betul-betul nyata. Yang diambil dari kehidupan pada zaman lalu. Dan di mana Tuhan menyatakan keajaibannya di situ. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di ayatnya yang ke-20. Alkitab katakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Dia begitu sakit, dia begitu menderita. Tetapi Alkitab katakan bahwa dia tetap mencoba. Waktu dia dengar, when she heard bahwa Yesus lewat di situ, Yesus ada di situ, maka dia mendekati Yesus dari belakang. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus yang mengatakan di ayat yang ke-22. Coba kita baca sama-sama ayat yang ke-22. Alkitab katakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, your faith, imanmu, your faith saved you. Ada banyak hal kita melihat, memang Yesus yang menyembuhkan. Memang Yesus yang melakukan mujizat itu. Tetapi Anda lihat bagaimana iman itu bekerja sama dengan tindakan-tindakan Tuhan. Bekerja sama dengan lahirnya mujizat ini. Wanita ini butuh mujizat. Dan Alkitab katakan, teguhkanlah hatimu, kata Yesus, hai anakku, your faith. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang seperti apa, saudara? Yang bisa menyelamatkan saya dan Anda. Dalam banyak hal kita melihat Yesuslah yang menolong. Dalam banyak peristiwa dikatakan bahwa Yesuslah yang melakukan. Tetapi dari mulut Yesus sendiri hari ini kita bisa melihat your faith, imanmu. Amin, saudara. Jadi jangan pernah berhenti beriman, saudara. Halo. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Walaupun Anda bilang, aduh hancurlah hidupku. Aduh, kayaknya masalah ini akan memenjarakan aku. Kayaknya aku habis. Saya mau katakan buat Anda, belum tentu demikian. Coba pakai imanmu. Coba gerakan imanmu. Iman yang mampu membuat Yesus terpesona. Iman yang seperti apa? Alkitab katakan di ayat yang ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata. Ini baik juga kita ikuti. Iman yang mampu membuat Yesus berpaling. He turn about. Dia berpaling. Apakah imanmu cukup kuat untuk membuat Yesus berpaling? Halo. Jangan-jangan pada saat kita beriman, terus kita tidak beriman lagi. Pada saat kita beriman, terus kita lakukan tidak beriman lagi. On off, and on off. Kita sudah menyatakan kepada Tuhan bahwa saya beriman dan saya pasti disembuhkan, saya tidak akan pernah lalai dalam ibadah. That's faith kan, itu kan iman. Tetapi jangan karena masalah-masalah sepele yang membuat kita akhirnya luput daripada cara kita untuk membuat dia berpaling. Ada banyak hal-hal yang membuat Yesus berpaling. Dan hari ini kita bicara tentang iman itu. Keteguhan itu, saudara, yang tetap bisa bertahan sampai 12 tahun. Iman yang mampu membuat Yesus berpaling. Coba biasakan untuk hidup seperti itu. Dengan kepercayaanmu membuat Yesus itu berputar dan menolongmu pada kesempatan yang pertama. Ada banyak orang juga yang minta pertolongan Tuhan Yesus. Tapi dengarkan baik, by your faith, dengan imanmu, Anda bisa membuat Yesus berpaling dan menolongmu pada kesempatan yang pertama. Amin, saudara.
Dan itu tetap bisa terjadi. Dan yang kedua bukan hanya membuat Yesus berpaling, bahkan memandang dia. Tadi dikatakan berpaling berarti dalam posisi yang terbalik, saudara. Dan iman wanita ini, dia dengan segenap tenaganya, kekuatannya, itu menghampiri Yesus. Dan Alkitab katakan Yesus tahu itu. Bahkan sebelum dijamah Yesus tahu itu. Bahkan sebelum wanita itu hadir, Yesus tahu akan terjadi kesembuhan di situ. Amin, saudara. Tetapi coba kita pertontonkan di hadapan Tuhan, coba. Apakah saya dan Anda cukup mampu untuk memelihara dan bahkan memakai iman itu dengan baik? Walaupun kita melihat ada banyak hal di situ. Ada banyak hal yang membuat saya dan Anda terganggu. Tetapi apakah iman itu mampu membuat Yesus berpaling dan memandang dia? Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Saya yakin saya sakit, Anda sakit. Anda bermasalah, saya bermasalah, ya. Terus kita pikir bahwa kok nggak ada belas kasihan dari orang. Meskipun tidak ada satupun orang yang berbelas kasihan kepadamu, masih ada Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Dia memandang kita dengan penuh belas kasihan. Percayalah, sebelum kita kena apa-apa, dia dahulu yang merasakan itu. Dan Alkitab katakan, serta berkata, ini penting. Berkata ini bicara tentang firman yang keluar dari mulut Kristus. Di situ kita bisa melihat ketika Yesus berkata-kata, oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk membaca firman. Dari mana kita bisa tahu? Ada seorang hamba Tuhan katakan bahwa bukan membaca tetapi merenungkan. Bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita belum membacanya? Amin, saudara. Jadi penting merenungkan dari apa yang kita baca, saudara. Merenungkan dari apa yang kita dengar. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Anda lihat bahwa proses dari kesembuhan itu terjadi. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, your faith, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam banyak peristiwa kehidupan, saya juga merasakan hal-hal yang tidak enak, saudara. Ya, yang saya gumuli, yang saya doakan gitu. Dan tidak lupa juga saya taruh iman itu di situ. Meskipun nggak sehari, nggak seminggu itu dijawab. Meskipun tidak sesuai dengan harapan saya, dengan waktu saya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Pasti. Saya seringkali punya ungkapan begini. Meskipun dia tidak menolong aku, tetapi pasti dia akan menolong aku. Halo? Lihat. Meskipun dia tidak menolong aku, tetapi aku yakin dan percaya pasti dia menolong aku. Pasti. Saya kalau beriman sesuatu, saya percaya pasti diberikan. Bukan yang aneh-aneh itu iman. Tapi iman berdasarkan juga pertolongan. Iman yang dipenuhi juga dengan hal-hal yang rasanya menurut saya juga Tuhan akan memberikannya itu kepada saya. Tuhan akan beracara di situ. Saya nggak pernah beriman yang aneh-aneh. Tapi saya beriman sesuai juga dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus akhirnya menyembuhkan dia dengan iman wanita ini. Nah, inti khotbah saya masuk dalam inti khotbah. Iman wanita yang mampu membuat Yesus berpaling, memandang dan berkata, di dalamnya ada ini, saudara. Yang pertama, coba Alkitab katakan ayat 20, Alkitab katakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Ini yang pertama. Ya. Bahwa iman itu ketika Anda beriman pasti ada tantangan iman. Halo. Ketika Anda percaya kepada Yesus selalu ada tantangannya, Pak, Bu. Jangan terus berpikir ketika kita kenal Yesus, kita percaya kepada Yesus, terus tidak ada masalah. Itu salah besar. Semakin saya dan Anda percaya kepada Yesus, semakin tantangannya membesar. Tapi dengar baik, pertolongannya juga semakin membesar. Jadi, kalau hari ini Anda punya masalah, yang penting bukan karena dosa dan kesalahan. Kalau atas dosa dan kesalahan, buru-buru minta ampun. Itu yang penting. Jangan keraskan hatimu, minta ampun.
Biasa orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus terus ditantang dan tertantang imannya, itu biasa. Biasa. Dan kadang-kadang kita suka gagal di situ. Seringkali kita gagal di situ. Itu yang membuat sepertinya hidup itu mandek. Hidup itu berjalan di tempat. Kenapa demikian? Karena iman kita gagal. Gagal dalam apa? Dalam tantangan iman itu. Ya. Pernah dengar tentang kesaksian saya, ya, bahwa kita sebagai orang yang beriman, teman saya itu pembicara, ya, sudah berkhotbah gitu. Tetapi hanya karena hal sepele, istrinya itu menjawab perkataan dia dan terpancing emosinya. Itu kan tantangan iman. Beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tapi kenapa harus terjadi kekerasan? Dan yang lebih hebatnya lagi gitu, ada seorang hamba Tuhan yang lagi viral kan, Anda tahu kan itu, ya, yang KDRT dengan istrinya gitu, ya. Dan lebih hebat lagi katanya saya lah yang begitu. Ada orang kirim gitu, dia hanya cuma sedikit tampak orang yang KDRT itu, terus tiba-tiba langsung kirim, saya punya khotbah, ya, yang mengatakan bahwa papa saya dulu juga KDRT dengan istri saya, dengan ibu saya. Kan itu sesuatu tentang khotbah tentang papa saya dan mama saya. Bukan saya yang KDRT. Tapi diputerbalikan, dan saya yakin bahwa mungkin saja orang itu memang tidak kenal dengan saya, atau yang kedua kenal tetapi ingin melakukan sesuatu, whatever lah. Tapi satu hal saya nggak jawab sebenarnya, ya. Yang hebat banyak netizen itu yang jawab gitu. Bukan Pak Yohan, bukan Pak Yohan, bukan Pak Yohan gitu Pak. Terus kata-katanya tolol lo, bukan lo, goblok bukan, lo, woi gitu, woi gitu. Dan anak saya juga masuk di situ. Saya bilang sama anak saya nggak usah aja. Oh perlu Pak, perlu. Karena Didi tahu pasti. Didi hidup sama papa 30 tahun. Belum pernah papa menyentuh mama dan menyentuh anak-anak. Kenapa demikian saudara? Yang pertama, memang I love my wife. Dan yang kedua, aduh istri saya mau digampar, dia gampar balik loh saudara. Saya bilang, ini istri saya begini-begini, aduh Sri Kandi ini saudara, ya. Jadi kalau saya berhadapan dengan dia saja, pertama karena mengasihi, dan yang kedua, mana bisa sih saya tampar dia? Kekuatannya lebih besar dari saya. Mentalitasnya juga mentalitas juara ini, ya. Oleh sebab itu yang pertama, kalau memang ada tantangan seperti itu, hal-hal yang mengganggu dalam hidupmu, biasa. Alasannya kuat untuk mengangkat dan melakukan jawaban atas apa yang engkau ingin supaya Tuhan jawab itu. Dimulai dari iman. Iman hanya bicara tentang dua hal, yaitu dasar dan bukti. Dasarnya apa? Anda beriman, dasarnya harus Kristus. Yang kedua, buktinya apa? Buktinya juga harus Kristus. Amin. Saya dan Anda beriman kepada Yesus, terus orang tanya, mana buktinya? Nih Yesus di dalamku, ya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya. Terus selalu bisa memuliakan Tuhan. Bukannya saya bicara yang terlalu klise, tetapi sesungguhnya memang demikian. Kalau saya dan Anda adalah orang-orang yang beriman, rasanya tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita baca selanjutnya. Alkitab katakan bahwa ayat yang ke-20 bagian B, di situ dikatakan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Pertama bicara tentang tantangan iman yang dimiliki oleh wanita selama 12 tahun yang membuat dia menghampiri Yesus, dan Yesus berpaling memandang serta berkata kepadanya. Iman yang besar itu dipuji oleh Tuhan. Yang pertama karena tantangan iman itu. Yang kedua, ini bicara tentang tindakan iman. Karena Alkitab katakan dia maju mendekati Yesus. Kadang-kadang kita bilang, udah males lah, ya udahlah. Kalau Tuhan mau tolong, dia punya
kuasa yang hebat. Kalau dia nggak bisa tolong, ya udah. Anda mau diberkati, tetapi Anda nggak bekerja, bagaimana sih? Anda mau beli sesuatu, tapi nggak ada usaha untuk lamar kayak pekerjaan, untuk kalau memang harus seperti itu, pekerjaannya ternyata membersihkan WC, kenapa enggak? Ternyata menjadi buruh gitu. Ya, selain tidak ada lagi, kenapa enggak? Kenapa kita harus bilang begini? Gengsi, aku bukan keturunan itu. Saya mau katakan buat saudara, memang awalnya seperti itu, harus ada tindakan. Kita enggak tahu saudara, ketika engkau membersihkan WC, ada seorang konglomerat masuk di situ. Halo? Ketika engkau sedang membereskan WC, terus tiba-tiba ada konglomerat yang masuk di situ. Dan terus waktu dia mau lagi cari tisu, tiba-tiba tangan Anda sudah meraih tisu. Saya punya teman, ya, punya saudara. Dia tidak bekerja, tetapi selalu mengikuti hamba Tuhan ini. Sehingga satu hari, hamba Tuhan ini datang kepada seorang konglomerat. Dipanggil, duduk sama-sama, dan keponakannya ini berdiri sebelah dia. Ketika konglomerat itu mau melakukan sesuatu, tiba-tiba dia raih dan dia kasih. Pembicaraan berlanjut dan dia berkata kepada hamba Tuhan ini, itu siapa tadi? Terus hamba Tuhan ini bilang, keponakan saya. Terus dia bilang, kerja apa dia? Enggak kerja, cuma bantu-bantu aja. Cuma ngelap-ngelap, cuma ngepel, cuma membersihkan di rumah. Terus konglomerat ini bilang, besok dia datang kepada saya. Dia bekerja buat saya. Besok datang. Dan hari ini Anda tahu, dia diberkati dengan sangat luar biasa. Orang ini gak pernah sangka, tidak memiliki pendidikan yang lebih, tidak memiliki pengalaman yang berarti. Tetapi sekali Tuhan angkat dia, maka hidupnya berubah. Hari ini saya yakin dan percaya dengan tindakan iman. Amin saudara. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Pagi-pagi Anda datang ke gereja, saya mau katakan buat saudara, ini tindakan iman. Tindakan iman. Walaupun Anda datang ke sini gak berjumpa dengan orang-orang yang Anda kenal. Mungkin tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang Anda mau raih. Mungkin hari ini Anda seorang sarjana, S1, S2. Anda datang ke sini, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena di sini urusannya ibadah, saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, Tuhan ada di sini. Dia melihat semua hati-hati di sini. Dan dia bisa memberkati Anda seketika itu juga. Ketika Anda keluar dari ibadah, maka ada sesuatu yang terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, Alkitab katakan, tetapi karena katanya dalam hatinya, asal kujamat saja jubahnya aku akan sembuh. Dia berkata dalam hati karena apa? Karena imannya bertumpu kepada Yesus itu. Jadi yang ketiga adalah tumpuan iman. Di mana Anda berpijak imanmu, itu sangat menentukan. Kalau hanya beriman kepada, maafkan saya, ya, orang-orang manusia yang menurut hakikat Anda adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya mau katakan itu penting, tapi jauh lebih penting pertama. Sebelum Anda percaya kepada orang yang mungkin di bidangnya itu ahli, Anda harus datang kepada Tuhan dan bertumpu kepada Tuhan. Alkitab katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar kita harus Kristus, tidak boleh yang lain. Ya. Saya boleh cerita satu hal, saya tutup firman Tuhan. 7 menit. Satu hari di tahun lalu, setelah Natal saya tanggal 12/12/2023, datanglah seseorang kepada istri saya dan bilang, Bu, Natalnya luar biasa, saya diberkati. Istri saya bilang, ya terima kasih. Bu, nanti kalau mau bikin Natal lagi, kasih tahu saya. Dan Natal tahun depan itu
biarlah semua yang segala sesuatu pengeluaran, biar saya yang tackle itu semua. Istri saya bilang, aduh nggak usah begitu, nggak usah lah. Enggak Bu, biar saya yang lakukan. Aduh saya diberkati dengan Natal ini. Minggu depan saya dan istri makan berdua dan ada dia dan dia bilang, oh iya Pak Yohan, cari hotel bintang 5. Bintang 5. Cari gedung yang luar biasa. Kan Pak Yohan dan Ibu Sri selalu tiap Natal itu selalu mendapatkan jiwa-jiwa baru. Jadi cari hotel yang bintang 5 dan saya akan bayar semua. Terus kita bilang, jangan gitu ya. Jangannya sampai pelan-pelan, saudara, jangan terlalu keras gitu. Jangan gitu ya. Kalau kita bilang jangan terus jadi benar-benar dia nggak lakukan lagi kan. Jadi kita bilang jangan gitu. Terus orang ini bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. 2 tahun yang lalu saya beri seorang hamba Tuhan gembala dalam Natalnya itu 1 miliar. Terus kita bilang amin gitu loh, amin. Terus dia bilang, iya udah bikinlah, saya yang tanggung semua. Amin. Akhirnya, ya kita disuruh demikian kan, pelan-pelan juga saya carilah. Istri saya dan anak-anak saya cari hotel untuk Natal tahun depan, tahun ini sudah, Desember 12-12 juga. Dapat terus bulan Maret gitu. Istri saya telepon dia, WA dia. Bos, udah dapat tuh hotelnya, keren, wah luar biasa, and special. Terus dia, oh iya, tapi saya mau pergi dulu ke Korea. Oh oke. Terus dari Korea, terus kan nanti ada Lebaran. Jadi Lebarannya 1 bulan. Oke. Saya di sebelah istri saya langsung, kayaknya batal nih. Udah Korea sebulan, terus Lebaran sebulan, belum puasanya lagi saudara ya. Jadi saya bilang Maret, April, Mei, Juni, aduh. Tapi udahlah, cuman dalam hati ya. Terus saya tanya sama istri, dia bilang apa? Dia bilang habis Lebaran. Lebaran Juni, istri saya telepon dia lagi, sudah tidak diangkat. Dalam hati, bener kejadian nih gitu. Terus WA tidak pernah dibalas. Ya kita hamba Tuhan enggak lah sampai meminta-minta enggak. Berusaha telepon aja bagaimana nih gitu. Nah, janji untuk kasih DP hari itu. Jadi telepon. Diangkat juga saudara, karena puluhan kali. Cuma ditanya, "Bos, ini bagaimana? Apanya ya, Bu?" Natal. Oh saya jangan dilibatin terlalu loh Bu. Saya cuman itu aja mau nyumbang seberapa saya mau aja. Waduh, mana di sana udah pakai nama Yohan Lumoin dong lagi. Di hotel itu lagi, aduh. Terus istri saya bilang, kan bos yang bilang, enggak saya jangan dilibatin. Aduh, saya dengar itu saya bilang sama istri saya, tutup itu telepon. Imannya tuh naik, tutup. Istri saya bilang, oh oke, tutup. Begitu tutup, depannya ada 2 anak saya di meja makan gitu. Langsung lemes 2 anak saya. Tiduran di meja makan. Istri saya juga merosot. Udah rapi, mau bayar DP. Dan 3 pasang mata itu lihatnya kepada siapa? Kepada murid Yesus. Gimana Pak? Udahlah, kita batalin aja, kita di tempat biasa. Saya bilang, kok tempat biasa? Berarti ini juga jalan Tuhan. Supaya Papa kembali merayakan Natal yang ke-34 tahun. Udah, dari dulu juga gak pernah berharap kepada manusia. Dan semuanya selalu berjalan lancar. 33 tahun nggak pernah 1 sen pun kita keluar uang. Biarin, awalnya Papa aja. Ya mungkin ini adalah tantangan iman Papa. Dan yang kedua tindakan iman Papa dan tumpuan iman Papa kepada Yesus. Udah,
ayo kita jalan. Saya bilang sama ponakan istri saya, kartu kredit tinggal berapa? Dia bilang, Pak D, udah mentok. Jadi saya bilang sama bank itu tambahin, kreditnya tambahin, ambil doa. Sambil doa itu masih ditambah-tambahin. Akhirnya begitu sampai di depan saya bilang, ini Tuhan kalau memang kau mau, ya aku tidak bergantung pada orang, tapi kepadamu. Begitu masuk, bukan soal masuknya, tapi bayarnya gimana. Hari ini sudah masuk yang ketiga dan tidak ada kendala sama sekali. Kemarin kita jumpa dengan orang itu makan, saya bilang sama istri saya, biasa-biasa aja, nggak boleh langsung buang muka. Nanti takutnya dia ambil muka kita nggak ada muka. Jadi saya bilang ramah aja, nggak ada apa-apa kok. Dia dari jawab, Pak, Bu, kita bilang, halo, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terus dia jalan, udah kita duduk lagi. Saya tanya sama istri saya, bagaimana perasaanmu? Tetap saya lihat Tuhan bekerja. Saudara, yang terakhir, dengarkan baik. Tumpuan imanmu harus kepada Yesus, jangan yang lain. Karena dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik, yang selalu memiliki jalan keluar bagi kami untuk sesuatu yang kami lakukan. Dan kami yakin dan percaya jalan keluar-Mu adalah jalan yang terbaik, jalan yang menuju kemenangan demi kemenangan. Mulai hari ini kami akan pakai iman kami untuk berjalan di dalam kehidupan yang kami tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Ajar kami untuk beriman kepadamu, percaya kepadamu, dan selalu tetap setia di dalam tantangan iman itu. Tetap melakukan tindakan-tindakan iman di dalam hidup ini, dan yang terakhir hanya bertumpu kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, keluarga, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati keuangan mereka, finansial mereka Tuhan. Bahkan berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan, bahkan pelayanan mereka Tuhan, gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan itu sendiri, suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biar ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Engkau mati menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baik ya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun menemui gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, mari masing-masing dari kita introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa.
Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus ampuni kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati para pelayanan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan. Saya undang semua yang bangkit berdiri. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara ucapkan syukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih murah-murah. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus untuk keselamatan yang Kau telah berikan buat kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Kami percaya jemaat Kau telah sembuhkan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati semua jemaat berlimpah-limpah. Mereka akan pulang dan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan memberkati juga dengan keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkati pekerjaan, usaha, dan bisnismu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Mari para istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu dan belum menikah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dan anak-anak duniawi Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang telah Tuhan siapkan di tempatmu ini. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Bagi yang single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan pulang dan tinggalkannya. Apa yang diperlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan dan penghiburan dan berkat terus melimpah kepadamu. Mari semua jemaat angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman hamba-Mu percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbawa berat telah diberikan jawaban doa, yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba percaya seluruh jemaat GBI Tuhan telah selamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, silakan untuk saudara semua. Saudara diberkati, amin. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Johan Lumendong, ibu dan juga keluarga yang ada. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Baik, puji nama Tuhan saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara memberikan persembahan juga melalui scan kris yang ada di depan kuris saudara. Dan pastikan pada saudara men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahan saudara, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan dan nanti langsung ditutup dengan doa berkat. Jadi saya undang sama-sama kita untuk bangkit berdiri untuk kita doa persembahan terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sama-sama disemangat kita, sama-sama terima doa berkat-Nya. Yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Johan Lumendong ke tempat ini Tuhan. Terus berikan hikmat marifat Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada adik kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan Amin. Selamat hari Minggu semua, terus memberkati kita semua. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan.
Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.